Suara tangisan tak lagi terdengar. Semua sudah hilang, terkubur dalam histeria dan jeritan yang tak selesai. Sisa-sisa tubuh warga berserakan di pekarangan. Tangan yang mencengkram potongan baju, kepala tanpa tubuh, perut robek yang masih bergerak seperti ikan segar di pasar. Udara menghitam, bau amis menusuk sampai ke tulang belakang. Aku berdiri di tengahnya. Darah di telapak kakiku bukan lagi darah orang lain. Itu darah Arga. Karena ia mulai mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan pori-porinya. Tapi bukan karena sekarat. Karena dia akan melahirkan, membelah diri. Ya, bukan dari rahim, tapi dari jiwa yang diubah jadi rahim pusaka. Pak Marno bersimpuh di sampingku. Tangannya berlumur arang dan abu dupa yang tak lagi suci. Kalau kita biarkan ini terus, Eka, akan ada 7 anak keris lahir dari tubuh Arga. 7 roh kematian, 7 penjagal zaman. Dunia tak akan kuat. Arga anakku, suaraku gemetar. Aku melahirkannya, aku membesarkannya. Mana mungkin aku bisa membunuh darah dagingku sendiri. Pak Marno menatapku dengan tatapan yang tak lagi manusiawi. Ia keluarkan kembali paku emas terakhir yang disebutnya paku pamungkas warisan. Ini bukan soal ibu dan anak lagi. Ini soal dunia dan pusaka. Arga merangkak di tanah. Tubuhnya gemetar seperti orang ayan. Dari punggungnya muncul luka panjang, dan dari sana mulai tumbuh daging baru. Bukan daging manusia, tapi seperti batang pohon keramat yang menghitam, berurat darah, dan bergerak sendiri. Ia menatapku, tapi tak memanggilku, Bu. Eka, kenapa tak kau bunuh saja aku sejak dulu? Saat ayah mati karena pusaka ini, saat kita diganggu malam demi malam. Aku lelah, tapi keris ini tak akan melepaskan aku, kecuali kau sendiri yang mengakhiri. Kalimat itu muncul dari Arga. Arga yang sebenarnya atau bukan, entahlah. Air mataku lalu jatuh, tapi tak bisa menebus apapun. Aku genggam paku emas itu. Jemariku bergetar. Kuku-kukuku berdarah karena menahan keputusan yang tak pernah diajarkan oleh kehidupan. Aku berjalan mendekat. Arga tersenyum kecil. Ia berbisik, "Terima kasih, Bu." Aku menancapkan paku itu ke tengah dadanya. Seketika darah menyembur seperti mata air neraka. Tubuh Arga melengkung ke belakang, dan dari mulutnya keluar suara ribuan roh yang menjerit. Kami belum selesai. Lalu sunyi. Tubuh Arga membatu, menjadi abu, lalu menghilang. Aku terjatuh, memeluk tanah yang basah. Dunia hening. Keris itu lenyap bersama nafas terakhir anakku. Pak Marno menutup matanya. Ia bersyair, "Tumbal terakhir bukan yang terpilih, tapi yang bersedia. Tak semua ibu tega membunuh anaknya, tapi hanya ibu sejati yang berani menebus dunia dengan air susunya sendiri." Aku tak menjerit karena tangisku sudah habis. Yang tersisa hanya kehampaan dan ingatan akan anak yang harus kubunuh sendiri demi mengakhiri kutukan dari keris keramat Gunung Wilaras. Sudah 7 hari sejak Arga pergi. Sejak aku membunuhnya. Sejak keris itu meledak menjadi abu dan kabut, menghilang entah kemana. Desa mulai membaik, atau begitulah menurut para warga yang masih hidup. Rumah-rumah dibersihkan, pekarangan ditanami tanaman hias, musola kembali dibuka. Tapi bagiku, dunia tak akan pernah sembuh, karena aku tahu kutukan itu tak lenyap, hanya berpindah. Hari ketiga aku bermimpi aneh. Aku berdiri di atas puncak Gunung Angker. Tubuhku berselimut kain kafan. Dari langit turun 7 tetes darah. Mereka menetes ke bumi, dan tiap tetes itu mencari wadah.
Tetes pertama jatuh ke sawah di lereng sebuah gunung yang terkenal. Dan suara gamelan mengalun tanpa pemain, lereng Lawu. Tetes kedua menetes di sendang tua wilayah Bantul dan airnya berubah merah. Tetes ketiga mendarat di bantal bayi di Magelang dan bayi itu tertawa tanpa mata. Tetes keempat jatuh ke makam kuno di lereng Merapi dan liang lahat terbuka tengah malam. Tetes kelima menyusup ke petilasan di Wonogiri dan orang-orang yang meditasi di sana hilang satu persatu. Tetes keenam menyentuh pintu dalam keraton tua yang terkunci dan malam itu penjaga keraton ditemukan gila sambil menari tanpa henti. Tetes terakhir, yakni tetes ketujuh, jatuh ke alun-alun sebuah desa kecil, tepat di tempat anak-anak bermain gobak sodor. Mereka semua mendadak bisu. Aku terbangun, keringatku dingin. Tapi di lantai kamarku, aku lihat bekas telapak kaki basah mengarah keluar rumah. Dan di tembok, kalimat itu tertulis lagi. Walau keris telah musnah, warisan telah berpindah. 7 darah, 7 penjaga, 7 akhir zaman. Pak Marno datang pagi itu. Wajahnya lebih muram dari biasanya. Saya kira semua sudah berakhir, Bu Eka, katanya sambil menyalakan rokok kretek. Tapi tadi malam, di Dusun Blabak, seekor sapi mendadak hamil dan melahirkan bayi manusia tanpa kepala. Aku menatapnya. Apa maksudnya? Ia melempar koran tua ke atas meja. Di halaman utamanya ada foto samar bayi bermata 3 digendong oleh dukun desa. Ini bukan kebetulan. Tetesan darah itu adalah warisan kutukan. Keris sudah tak butuh bentuk logam lagi. Ia menjelma jadi ingatan, jadi darah, jadi roh yang masuk lewat celah keinginan manusia. Aku berdiri di ambang pintu, melihat sawah, mendengar suara kokok ayam, dan bau kemenyan dari langgar belakang rumah. Tapi jauh di dalam dadaku, aku tahu 7 anak kutukan akan bangkit, dan salah satunya mungkin sudah dekat. Kenyataan getir ini bahwa tak semua kutukan datang dari pilihan. Ada yang dilahirkan bersama tangis pertama, menjadi bagian dari daging dan darah sejak awal tanpa ritual, tanpa pemanggilan, murni warisan. Tak ada suara yang lebih menusuk hati selain tangisan anak yang bukan anakmu, tapi memiliki mata yang sama, mataku. Anak itu ditemukan pagi buta di tepi sawah, masih merah, terbungkus kain kafan tipis, dengan sehelai rambut panjang melilit pergelangan tangannya. Orang-orang menyangka itu bayi dibuang, tapi aku tahu dia bukan dibuang, dia dikirim kepadaku. Namanya disebut-sebut warga si Jabang Warisan, bayi laki-laki yang tak pernah menyusu, tapi tetap hidup, tak pernah tidur, tapi matanya tak pernah lelah. Ia tak menangis saat dijemur, tak berkedip saat disorot lampu, dan yang paling mengerikan, ia selalu menghadap ke arah Gunung Wilaras. Meski tubuhnya dibalik, dibaringkan menghadap manapun, lehernya selalu berputar mengarah ke puncak yang berselimut kabut itu. Pak Marno datang malam itu. Wajahnya lebih tua 10 tahun dari kemarin. Ia duduk di balik bambu rumahku, sambil menatap langit-langit seperti hendak membaca masa depan yang retak. Aku sudah hitung, Bu Eka, ucapnya lirih. Bayi ini salah satu dari 7. Kenapa dia datang ke sini, Pak? Karena kau ibu dari awal kutukan, kau pusat pusaran, maka garis keturunannya kembali padamu, meski bukan dari rahimmu. Aku menggigit bibir, mengangkat bayi itu dalam pelukanku. Matanya yang hitam pekat menatapku seperti mengenali sesuatu yang bahkan aku sendiri tak kenal. Malam itu aku tertidur dengan tubuh menggigil. Dalam mimpiku, aku berdiri di tanah lapang. Ada 6 anak kecil berdiri dalam lingkaran. Tubuh mereka kotor lumpur. Tangan mereka memegang pecahan keris. Di tengah mereka, bayi yang kuasuh tadi merangkak dan tertawa keras. Lalu ke-6 anak itu menyayat diri mereka masing-masing. Darahnya menetes ke tanah. Dan dari tanah tumbuh patung-patung batu berbentuk wajah manusia yang tengah menjerit. Aku terbangun. Peluh dingin membasahi punggung.
Dan di pojok ruangan, bayi itu masih terjaga, tersenyum ke arahku. Di lantai, ada bekas jejak kaki kecil mengarah ke jendela terbuka, tapi jejak itu berbentuk kuku binatang, bukan kaki manusia. Besok paginya, warga menemukan kejadian aneh lagi. Satu keluarga petani di sebelah selatan desa ditemukan tewas. Ibu dan ayah tergantung di pohon jati, dan anak mereka, balita perempuan, duduk di tengah sawah, bermain adonan dari isi perut kedua orang tuanya. Wajahnya tak sedih, malah tampak senang. Dia bukan manusia biasa, gumam Pak Marno sambil menunjuk foto si balita. Itu anak yang pernah kami lihat di dalam mimpiku, salah satu dari enam darah satu pusat. Dan semuanya sedang menuju tempat ini, menuju aku. Aku selalu percaya anak-anak terlahir suci, tapi setelah kejadian itu, aku tak yakin lagi. Karena bagaimana bisa anak kecil yang belum bisa bicara menatapku seperti penjagal yang menunggu giliran? Mereka datang satu persatu, tanpa undangan, tanpa pertanda. Hanya jejak darah di pintu dan angin dingin yang menyusup di antara anyaman bambu dinding rumahku. Anak pertama datang dalam kondisi telanjang bulat. Tubuhnya tertutup lumpur, dan tangan kirinya membawa tulang burung gagak. Namanya tak ada, tapi di dada kirinya terukir aksara Jawa kuno, seolah terbakar dari dalam kulit. Anak kedua ditemukan warga di atas pohon asem. Ia tak bicara, tak bergerak, hanya memelototi matahari selama 2 hari penuh, hingga retina matanya membeku, dan dari sorot matanya muncul bayangan-bayangan yang sudah mati. Anak ketiga datang malam Jumat Kliwon, saat gerimis halus membasahi tanah. Ia membakar kandang ayam seluruh desa, dan ayam-ayam itu menari sebelum mati. Saat ditangkap, ia hanya berkata, "Aku sedang menyiapkan panggung untuk ibu." "Ibu siapa?" Aku merinding. Pak Marno menyusun lingkaran. 7 batu bulat ditanam di halaman belakang rumahku. Setiap batu mewakili satu anak. Setiap anak membawa semacam tanda, entah luka, simbol, atau benda pusaka yang menyatu dengan tubuh mereka. "Ini bukan anak-anak biasa, Bu Eka," katanya sambil menggurat tanah dengan tulang kijang. "Mereka reinkarnasi dari 7 ksatria kuno yang dahulu membela keris keramat itu. Tapi setelah keris dihancurkan, jiwa-jiwa mereka tercerai dan mencari wadah baru." Aku menggigit bibir. "Lalu kenapa mereka datang ke sini, Pak?" Pak Marno menatapku lama. "Karena kamu pusat lingkarannya. Kau adalah pemecah kutukan, tapi kau juga bisa jadi pemanggil neraka." Anak keempat datang sambil menyeret kepala kambing, seolah mainan. Ia hanya tertawa dan menyusun kerikil membentuk wajah Arga. Anak kelima muncul dari sumur tua, telanjang dan tanpa luka sedikit pun, tapi dari rambutnya mengalir air keruh tak berhenti-henti, membanjiri tanah dan meninggalkan bau bangkai. Dan anak keenam, dia datang sambil menggenggam pecahan cermin tua. Saat dia menatapku, aku melihat pantulan diriku sendiri, tapi dengan wajah hancur. Tanganku gemetar. Malam itu 7 anak termasuk bayi yang kini tak lagi tampak seperti bayi, duduk mengelilingi lingkaran darah di halaman rumah. Tak ada yang bicara, tak ada suara, tapi aku merasakan bumi di bawah kakiku bergetar pelan, dan langit seolah menunduk di kejauhan. Deretan mobil plat merah, mobil bak terbuka, dan sepeda motor berderet memasuki desa. Pak Marno menatapku. "Mereka datang, Bu Eka. Para pemburu, dukun pesugihan, pejabat haus jabatan. Mereka ingin 7 anak ini untuk dijadikan senjata, untuk kekuasaan. Tapi kalau mereka berhasil, negara ini tak akan pernah sama lagi." Aku berdiri di tengah lingkaran, dan untuk pertama kalinya, aku bersiap membunuh lagi. Langit seperti luka terbuka. Bulan menggantung purnama sempurna, tapi sinarnya tak putih. Ia merah muda, seperti daging basah yang dipapah keluar dari rahim dunia. Dan di depan rumahku, mereka datang, para pemburu. Mobil-mobil berderet seperti iring-iringan jenazah, tapi yang mereka bawa bukan jenazah. Mereka membawa tumbal manusia hidup. Ada perempuan tua terikat di tiang,
anak-anak yatim dalam karung goni, dan bahkan seorang biduan dangdut dari kota masih dalam kostum panggung, mulut disumpal. "Untuk pengikat roh," kata seorang lelaki bertubuh tambun, berjubah hitam penuh keris menancap di ikat pinggang. "Biar mereka patuh." Pak Marno berdiri di sampingku. Ia hanya bergumam lirih, seperti membaca doa untuk orang yang tak akan pernah diselamatkan. Apa mereka pikir roh tua bisa dibayar dengan daging segar? Katanya. Kesalahan terbesar manusia adalah berpikir bisa mengendalikan kutukan. Anak-anak itu mulai bergerak tanpa aba-aba, tanpa komando. Yang tertua, anak yang membawa tulang gagak, mengangkat tangannya, dan saat itu juga tubuh perempuan tua di tiang langsung meledak dari dalam, seolah darahnya mendidih menyemprot ke wajah para pemburu. Satu pejabat mundur ketakutan, tapi belum sempat melangkah jauh, bayangan hitam menyembul dari tanah, meraih kakinya, dan menariknya masuk ke lubang sedalam kuburan. Yang tertinggal hanya dasinya. Lalu seorang dukun pesugihan dari Grobogan, yang katanya pernah menghidupkan mayat, mencoba memanggil api dengan mantra. Tapi anak kecil yang rambutnya meneteskan air busuk hanya menoleh pelan, dan tubuh dukun itu langsung menyusut seperti dikeringkan dari dalam. Dalam hitungan detik, ia berubah menjadi gumpalan kulit basah yang tak bisa dikenali. Aku ingin menutup mata, tapi aku tahu aku tak bisa lagi jadi penonton. Ini hasil dari keris itu, dari arga, dari dosa yang tak pernah kutolak. "Bu Eka," kata Pak Marno, suaranya pelan, "jika mereka tak disegel malam ini, 7 anak itu akan menjadi pusat kekuatan terbesar Jawa. Bukan pesugihan biasa, tapi pembalik tatanan." "Bagaimana cara menyegelnya, Pak?" "Dengan darah ibu yang pertama menyentuh kutukan." Aku menatap tanganku, lalu ke arah anak-anak itu. Mereka kini menyusun lingkaran dengan potongan tubuh para pemburu. Ada kepala, ada tangan, ada jantung masih berdetak, dan mereka menyusunnya dengan gembira. Tawa mereka memantul ke langit, tapi bulan tetap merah, dan bumi mulai pecah. Aku melangkah ke tengah lingkaran. Aku buka bajuku. Aku sayat dada kiriku dengan pecahan cermin yang pernah dibawa anak ke-6. Darahku menetes ke tanah dan anak-anak itu mendekat. Satu persatu mereka menyentuh lukaku, dan dalam tiap sentuhan mereka menangis. Bukan tangis manusia, tapi jeritan roh tua. Mereka bukan hanya anak-anak. Mereka adalah wadah dari ratusan jiwa yang diseret paksa dari zaman berbeda, dipaksa hidup kembali demi kekuasaan manusia. Sadarku menyatu dengan tanah. Langit retak, dan dari dalam bumi terdengar suara gamelan, pelan, sunyi, menyesakkan. Pak Marno jatuh tersungkur, menangis. Mereka kembali ke sumbernya. Tapi saat ku tengok, satu anak tidak ikut menangis. Bayi itu anak ke-7. Ia tertawa, dan dari matanya mengalir air mata warna emas. "Yang ini tidak kembali," bisik Pak Marno. "Dia bukan roh lama, dia jiwa baru, jiwa yang dibentuk dari rasa sakitmu. Dia adalah warisan sejati." Dan sebelum purnama tenggelam, bayi itu mengucapkan kalimat pertamanya. "Bu, tunggu aku besar, kita akan buat mereka semua membayar." Tubuhnya masih kecil, tapi matanya seperti milik seseorang yang sudah pernah melihat dunia ini hancur dan tumbuh kembali dari abu. Namanya belum kuberi, tapi warga sudah menyebutnya dengan bisik-bisik, "Anak langgeng." Ya, karena anak ke-7 ini dia tak sakit, tak lapar, tak menangis. Dan ketika aku coba menggunting kukunya, guntingnya yang patah. Ia tumbuh cepat. Dalam seminggu, tubuhnya seperti anak usia 2 tahun. Dalam 2 minggu, ia sudah berbicara lancar. Dan yang paling mengerikan, siapapun yang menyentuh kulitnya lebih dari 10 detik, langsung ngeriput seperti daun tua. Pak Marno meneliti dengan manik-manik kayu cendana dan rajah kuno. Hasilnya satu,
Anak itu ternyata menyerap umur. Bukan sekedar energi, bukan aura, tapi umur, hidup, nafas jiwa. Dia bukan kutukan, kata Pak Marno gemetar. Dia alat untuk menyapu kekuasaan lama dan membentuk tatanan baru. Dan saat cukup kuat, dia bisa hidup selamanya. Pemerintah setempat mulai curiga. 2 aparat desa yang menyelidiki rumahku ditemukan menyusut jari tulang dan rambut, seolah dikeringkan dari dalam. Warga desa ingin mengusirku, tapi tak berani dekat-dekat, karena mereka tahu anak itu selalu berdiri di sampingku, melindungiku, dan matanya menyala merah saat merasa terancam. Malam itu aku bermimpi. Aku duduk di singgasana batu, dengan 7 anak membentuk barisan di bawah kakiku. Langit berwarna darah, dan dari kejauhan, ratusan manusia datang merangkak, menyembah dengan mata bolong dan lidah terputus. Dalam mimpi itu, anak ke-7 berdiri di sampingku, memegang tanganku dan berbisik, "Kita akan bangun kerajaan, Ibu, tanpa kematian, tanpa pengkhianatan." Aku terbangun dengan peluh dingin, dan ia sudah berdiri di ujung tempat tidur. Senyumnya tipis. Tangannya memegang jantung seekor kambing yang entah dari mana didapatnya. Pak Marno akhirnya menyerah. Ia pergi ke gunung, hendak meminta petunjuk ke seorang empu tua. Sebelum berangkat, ia berkata, "Anak itu bukan untuk dilindungi, Bu Eka, tapi untuk disembunyikan. Kalau ia ditemukan, bukan hanya para dukun, tapi negara, politisi, bahkan militer akan datang. Mereka ingin hidup kekal, dan anak itu adalah pintunya." Aku hanya diam, karena dalam hatiku aku tahu satu hal yang tak bisa dibantah. Anak itu adalah anakku. 2 minggu kemudian Pak Marno kembali, tapi bukan dengan tangan kosong. Ia datang dalam keadaan sekarat. Separuh tubuhnya hangus dan di pundaknya tertanam pecahan logam merah. Sebelum mati, ia hanya sempat berkata, "Mereka tahu, mereka datang. Sembunyikan dia sebelum tanah ini jadi ladang abadi para pendosa." Dan ia menghembuskan nafas terakhir sambil tersenyum, seolah sudah melihat akhir dari semuanya. Di luar rumah, suara kendaraan berat mulai terdengar, dan anak itu kini berusia sekitar 8 tahun, berdiri menatap jendela. "Ibu, waktunya datang. Biar mereka mencoba mengambilku, tapi malam ini aku akan tunjukkan bahwa aku tak bisa mati." Malam itu langit tidak gelap, tapi juga bukan terang. Ia seperti mata buta yang sedang mengintip dunia, dan dari suara gemuruh ban kendaraan, aku tahu mereka datang. Mobil taktis berhenti tepat di depan pekarangan. 10 pria bersenjata lengkap turun cepat, seragam hitam, tanpa tanda pangkat. Wajah-wajah dingin, hanya satu yang berbicara dengan nada yang seperti besi digesek batu. "Cari anak itu, jangan sentuh perempuan. Kalau anak melawan, habisi, tapi tubuhnya utuhkan. Dia bukan anak, dia aset." Aku berdiri di ambang pintu, diam. Tapi mereka tak bicara padaku. Mereka langsung masuk, menyebar seperti anjing pencari bangkai. Dan mereka pun menemukannya. Anak itu duduk tenang di ruang tengah. Tak bergerak, tak bicara, tapi tatapannya membelah hati orang waras. Pria pertama mendekat, menodongkan senapan. "Ayo, ikut bocah." Anak itu hanya menatapnya. Dan dalam sekejap, leher pria itu meledak. Bukan karena peluru, tapi karena urinnya keluar semua dari tubuh, seperti benang daging ditarik paksa. Darah menyembur, kental, panas, mengenai 2 prajurit lain. Yang satu tergelincir dan kepalanya menghantam dinding hingga retak seperti kelapa busuk. Yang lainnya berteriak, menembak ke arah anak itu, tapi pelurunya menembus tubuhnya sendiri. Dan dalam hitungan detik, darah mulai menggenang. Sementara itu di luar, aku bersila. Aku bakar kemenyan dan ku tarik nafas panjang, lalu meraga sukma, meninggalkan jasadku, masuk ke alam di balik kabut. Di sana tubuhku berselimut sinar merah, dan aku lihat mereka, para prajurit itu, berteriak dalam wujud roh mereka. Tubuh mereka di dunia nyata masih bergerak, tapi sukma mereka terperangkap di medan gaib. Dan anak itu sudah berdiri di tengahnya, dengan tubuh menjelma lebih besar, bersayap dan bermata 3. Aku bukan anak,
Katanya dalam suara berlapis ribuan gema. Aku warisan kalian dan aku datang untuk diselamatkan, tapi untuk menghabisi sekalian. Pertarungan dimulai. Dua roh prajurit mengayunkan pedang pusaka digital dari pelatihan rahasia. Anak itu mengangkat tangan dan kepala mereka langsung lepas dari tubuh roh, terbang ke udara dan meledak seperti petasan berdarah. Teriakan mereka menggema, menembus ke dunia nyata. Di sana, tubuh mereka meninggal, berdiri, darah menyembur dari leher seperti air mancur sialan, membasahi seluruh lantai rumah. Sementara itu di medan gaib aku ikut bertarung. Tubuhku kini berselubung raja-raja pusaka yang dulu diwariskan almarhum Mbah Kakung. Kujuruskan Segoro Molo, pukulan pemecah arwah, dan satu roh prajurit wanita terbelah dua, dari kepala ke selangkangan. Tulangnya retak bahkan dalam bentuk gaib, dan aku bisa lihat jiwanya terurai seperti kapas diseret angin. Anak itu tertawa, tapi bukan tawa kebahagiaan. Itu tawa kesepian, tawa jiwa yang terlalu lama menyimpan dendam. Saat kembali ke tubuh, rumah sudah menjadi kolam darah. Mayat-mayat berserakan, beberapa tanpa kepala, beberapa menggenggam senjata yang tak sempat digunakan. Dinding rumah bolong oleh energi gaib, lantai hancur, tapi anak itu berdiri, tanpa luka, tanpa lelah. Ia memandangku, lalu berkata, "Aku haus, ibu, tapi bukan haus susu atau air. Aku haus usia." Dan ia melangkah menuju jenazah pemimpin tim. Ia berlutut, menyentuh dahi pria itu, dan seluruh tubuh mayat itu menyusut jadi segumpal rambut dan kuku. Aku tak bisa lari, aku tak bisa menangis, karena jauh di lubuk hatiku, aku bangga. Kami tidak melarikan diri, kami hanya pindah ke tempat di mana bau kematian tidak dianggap aneh. Satu-satunya tempat yang bisa menerimaku dan anak itu adalah dusun tua di balik hutan jati, dekat bekas lokasi proyek perkebunan yang gagal. Orang-orang di sana hidup seperti sisa, tanpa listrik, tanpa aturan. Mereka tidak bertanya siapa kami, mereka hanya mengangguk, karena mereka juga menyimpan dosa. Kami menempati sebuah rumah panggung. Dindingnya dari kayu jati lapuk. Lantainya berlubang di sana-sini, tapi anehnya, anak itu menyukainya. "Tempat ini tidak menghakimi," katanya. Ia kini tampak seperti anak usia 10 tahun, tapi dengan sorot mata lelaki berusia 100 tahun. Dia tidur hanya 2 jam sehari, sisanya dihabiskan menatap langit atau menggambar simbol-simbol di tanah. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis tanpa suara. Aku tidak berani tanya kenapa, karena aku tahu ia sedang menatap perang. Suatu malam, 3 lelaki dusun datang. Mereka mengira aku perempuan lemah yang bisa diperas. Mereka masuk tanpa izin, mabuk tuak. Salah satu menyentuh lenganku. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ketiganya mati dalam posisi bersujud. Wajah menghitam, bola mata meleleh keluar, lidah tergigit sampai putus. Anak itu hanya berkata pelan, "Aku tak suka orang yang kasar padamu, ibu. Dosa mereka ringan, tapi cukup untuk dijadikan makam malam bagi roh-roh kecilku." Aku mengubur mayat mereka di hutan dengan gemetar. Tapi anehnya, keesokan paginya, tanah kubur itu berubah jadi subur. Tumbuh pohon pepaya dalam semalam. Buahnya besar, merah darah, dan manis, seperti daging segar. Warga mulai mencium ada keanehan. Tapi mereka tak bertanya, karena satu persatu orang dusun yang sedang sekarat mulai sembuh secara ajaib jika lewat depan rumah kami. Orang tuli mulai bisa mendengar, orang buta bisa lihat kembali. Tapi ada satu syarat yang muncul entah dari mana. Jangan pernah melihat wajah anak itu langsung. Jangan bicara jika dia bertanya. Dan jangan mencoba menyentuhnya meskipun dia menangis. Minggu ketiga, seorang nenek yang melanggar aturan itu mati dengan kondisi seluruh tubuhnya tumbuh mulut. Ratusan mulut, di tangan, di paha, di punggung, semua menjerit bersamaan. Hingga akhirnya seluruh tubuhnya meledak dari dalam, menyemprotkan darah ke langit. Dan entah kenapa, hujan turun segera setelah itu, tapi airnya merah. Aku tahu kami tidak aman, karena malam-malam berikutnya, anak itu mulai bicara dalam tidur, bahasa asing, simbol-simbol aneh. Dan yang paling mengerikan, ia menyebut nama-nama yang tidak pernah kudengar, tapi membuat api lilin langsung padam. Ki Cakradara, Empu Baraningrat, Dukun Ijo dari Tengger, Pemburu Jiwa dari Lasem. Aku tidak tahu apakah nama-nama itu nyata,
Tapi aku tahu mereka adalah tanda anak itu sedang dipanggil dan juga sedang dicari. Malam ke-40, dia datang ke kamarku. "Ibu, aku butuh teman, bukan manusia, tapi penjaga. Kita akan bangun benteng roh. Mereka sudah mendekat dan aku ingin rumah ini jadi tempat berdarah selanjutnya. Tapi bukan darah kita, darah mereka." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa tak sedang melihat anakku, tapi sedang melihat bencana dalam bentuk bocah. Tapi aku hanya mengangguk, karena sudah terlalu jauh untuk mundur. Siapa berikutnya yang memburu anak ini? Ki Cakradara, Empu Barandingrat, atau Dukun Ijo dari Tengger, atau pemburu jiwa dari Lasem? Nantikan bagian berikutnya, hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah hiburan misteri yang kami berikan di channel Fakta Sejarah. Selamat Hari Rabu, semoga hari ini menyenangkan untuk semuanya. Wassalamualaikum.